Pernah nggak teman-teman di suatu kondisi kita bertanya ke diri sendiri itu, kapan ya kira-kira nasib saya ini bisa berubah? Kita tuh pengennya semua itu serba cepat, pengen cepat sampai, cepat sembuh, dan cepat sukses. Tapi kenyataannya, semua yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan memang begitulah cara dunia bekerja. Tidak semua yang kita inginkan itu akan terjadi sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Maka coba deh teman-teman renungkan kembali saat-saat ini. Bagaimana kalau misalnya kebahagiaan itu bukan di ujung yang ingin kita capai, tapi justru di setiap langkah perjuangan kita. Dan bagaimana kalau misalnya perjuangan kita itu dalam menikmati proses, itu adalah langkah kita untuk mencapai kelegaan dalam menghadapi dunia ini. Di dunia yang serba instan ini, kita itu didorong untuk cepat-cepat mendapatkan hasil. Anak muda pengen cepat sukses, orang tua pengen cepat bahagia, mahasiswa pengen cepat lulus, karyawan pengen cepat kaya. Tapi saat hasil tak kunjung datang, mulai deh kita frustasi, kita kecewa, bahkan kita itu menyerah. Dan kebanyakan orang itu sekarang ini sudah kehilangan makna karena memang mereka itu sangat terfokus pada hasil dan lupa menikmati prosesnya. Akibatnya kita hidup dalam tekanan, kita hidup dalam keputusasaan, bahkan perjuangan yang harusnya kita nikmati semuanya seakan hambar sehingga menyebabkan kita tidak adanya pertumbuhan. Jadi teman-teman, dalam psikologi modern, khususnya cabang positif psikologi, itu ada istilah menarik, proses oriented mindset, yaitu pola pikir di mana kita itu lebih fokus ke perkembangan dan pengalaman, tidak hanya pada hasil aja atau pencapaian. Bahkan psikolog Carol dari Stanford University, beliau mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari growth mindset. Orang dengan pola pikir berkembang, dia percaya bahwa kegagalan itu adalah bagian dari belajar. Dan lebih jauhnya lagi, orang tersebut menganggap bahwa perjuangan itu bukan musuh, tapi dia adalah guru kita. Sementara mereka yang terlalu fokus pada hasil, mereka itu cenderung dalam keadaan mudah putus asa ketika apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Maka menikmati proses itu adalah bagian dari resiliensi psikologi dan ketahanan mental kita jangka panjang. Nah, di sini teman-teman nanti kita bisa lihat ada beberapa data yang menarik nih. Yang pertama dari Dr. Angela. Beliau menyebutkan orang-orang yang memiliki ketahanan atau grit, yaitu perpaduan antara semangat dan ketekunan jangka panjang, orang-orang seperti ini maka dia akan besar kemungkinannya berhasil baik dari segi bisnis, pendidikan, bahkan dalam segi militer. Yang kedua dari studi Harvard University. Nah, di sana menyebutkan bahwa orang yang menghargai suatu proses, maka orang ini cenderung memiliki tingkat kepuasan hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memang hanya fokusnya pada hasil saja. Bahkan lebih lanjut dalam sebuah eksperimen, di sana dijelaskan bahwa seorang atlet profesional yang dia melakukan pelatihan, namun mereka menikmati proses latihannya. Meskipun berat, tapi hasilnya nanti mereka ini jauh lebih konsisten daripada atlet yang hanya fokusnya pada medali aja. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita itu hanya fokus pada hasil aja, kemungkinan rasa kecewanya bakalan lebih besar. Tapi ketika kita menikmati setiap proses perjuangan kita, dipastikan kita pasti akan bertumbuh walaupun apapun hasilnya nanti. Nah, tentunya untuk menumbuhkan rasa kenikmatan setiap langkah perjuangan kita, perlu upaya yang mesti kita lakukan. Nah, yang pertama, ganti fokus kita ini dari hasil ke perjalanan. Katakan pada diri sendiri bahwa saat ini kita sedang belajar, bukan berlomba. Dengan pertanyaan tersebut, kita artinya sudah mulai menghargai apa yang terjadi hari ini. Dengan begitu nantinya kita lebih tenang. Yang kedua, catat progres harian, bukan target besar. Jadi ambil catatan kecil, tulis apa pencapaian yang sudah dilakukan hari ini. Walaupun berbentuk hal yang kecil, namun kita syukuri. Nah, dengan seperti itu, ini akan menjadi suatu yang bermakna dalam jangka panjang buat kita nantinya.
Kemudian yang ketiga, ubah narasi dalam diri. Misalnya, saya kenapa belum sampai? Kita ubah dengan saya sedang dalam perjalanan. Nah, disinilah saya nantinya dibentuk untuk pantas menjadi orang besar seperti yang saya harapkan. Yang keempat, hindari perbandingan sosial yang berlebihan. Kadang-kadang kita melihat media sosial, nah, menambah kecemasan dalam diri kita. Loh, dia seumuran dengan saya tapi suksesnya sudah luar biasa. Kenapa saya belum nih? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, kadang-kadang menambah kecemasan dari kita. Nah, karena kita melihat hasilnya saja yang dinikmati hari ini. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan dia untuk mencapai di titik yang dia rasakan sekarang. Boleh jadi dia berdarah-darah, namun di waktu itu kita sedang tidur-tidur. Nah, jadi ubah mindset sekarang, jangan terlalu dibandingkan seperti itu. Sehingga menambah kita jadi tambah terpuruk. Dan tentunya terakhir, jangan lupa perdalam dari segi spiritual kita ini, ya kan, bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, cuma waktunya tidak seperti yang kita tentukan. Namun ketika kita menikmati proses, nah disitulah nanti Allah Ta'ala melihat kepantasan kita. Nah, Allah Ta'ala tidak melihat hasil itu adalah hak itu daripada Allah Ta'ala. Yang dilihat adalah proses perjuangan kita, kesungguhan kita, pantas atau tidak, tergantung ke kita sendiri. Maka jika kita sadari bahwa proses ini adalah ladang pahala untuk kita, di sini kita dibentuk, diterpa, pengasahan diri, maka sungguh ini tidak ada kerugian sama sekali kan? Dan kita tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya teman-teman, hari ini mari kita sadari ini betul-betul suatu yang tidak bisa kita hindari, dan mari kita sampaikan untuk diri sendiri, kita bicara dengan penuh kasih sayang untuk diri kita sambil berkata, saya ini belum sampai, tapi saya sedang bertumbuh. Saya ini sedang berjalan, dan itu sudah cukup. Saya ini ingin menikmati setiap proses perjuangan perjalanan hidup saya ini. Bukan hanya pada finishnya aja. Bukan hanya pada titik akhirnya aja. Karena hidup ini bukan pada siapa yang cepat, tapi pada mereka yang memang menikmati proses perjalanan hidupnya. Orang-orang inilah yang dikatakan dengan betul-betul hidup. Jadi mulai hari ini nikmati aja apapun yang dilakukan hari ini, asalkan dalam catatan kebaikan. Karena justru di sanalah diri kita ini ditempa, dan di sanalah kedewasaan mulai tumbuh pelan-pelan. Hasil itu memang penting teman-teman, tapi perjalanan atau proses itu adalah pembentukan diri untuk menyempurnakan sesuatu yang ingin kita capai. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa nanti ya di komen apa pekerjaan yang benar-benar teman-teman nikmati pada prosesnya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.